Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat data Madrasah Diniyah yang sangat luar biasa. Berikut adalah tutorial pengisian emis Madrasah Diniyah tahun 2021. Semoga bermanfaat. Langkah awal adalah masukkan link sebagai berikut, yaitu emispendis.kemenag.go.id /PD-Pontren V2. Perlu diperhatikan, jadi emis itu untuk semua lembaga di naungan Kemenag atau di naungan Kementerian Agama itu ada banyak. Ada emis untuk MI, emis untuk MTS, MA. Tentunya linknya berbeda dengan emis PD Pontren atau untuk madrasah. Jadi linknya harus sesuai dengan yang ini. Dikhawatirkan ketika salah link, kita masuk pada link jenjang MTS, maka kemungkinan besar ketika kita login nanti tidak bisa atau gagal, selalu gagal. Perlu diperhatikan linknya ya. Nanti link ini ada di deskripsi video ini. Selanjutnya silahkan Login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan ke Kemenag kabupaten kota masing-masing. Yang pertama, saya contohkan masuk dengan username yang sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu pengelola data pada Kemenag. Untuk CEPTA, kita jangan tulis ulang, tetapi kita jumlahkan 5 tambah 9 sama dengan 14. Kemudian lakukan login. Nah, Ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil login. Banyak yang harus diisi di sini. Yang pertama, profil lembaga. Ini harus diisi. Kalau belum lengkap silahkan diisi. Email madrasah, topografi. Kalau belum silahkan diisi. Tahun berdiri 2007, Masehinya berapa? Ada tahun Hijriah, ada tahun Masehi di sini. Dilengkapi. Kemudian apakah naungan Ponpes? Kalau iya, klik iya. Kalau tidak, klik tidak. Kalau saya iya. Nomor SK izin operasional diisi juga, tanggal SK, instansi penerbit izin operasional Kementerian Agama Kabupaten Kota. Setelah itu lakukan simpan. Apabila belum lengkap, maka di sini akan muncul merah dan harus dilengkapi. Kalau sudah lengkap maka akan sukses. Kemudian isi data kelembagaan.
Yang pertama data pimpinan diisi. Ini berisikan data kepala madrasah. Jadi caranya ini sudah diisi, kalau saya sudah diisi. Kalau belum ini masih kosong. Caranya klik tambah baru, masukkan nomor statistik madrasah masing-masing. Kalau sudah ada, klik tanda panah di sini, tulis 31 sekian, nanti akan keluar madrasah Bapak dan Ibu. Masukkan nik kepala madrasah, nama kepala madrasahnya siapa, gelar depan atau belakang. Di sini untuk gelar depan, contohnya Dr. Andes, Insinyur, IR. Ini gelar belakang, contohnya SPD, SPDI, SAG, dan lainnya. Jenis kelamin, status PNS, pendidikan terakhir, lama pendidikan di Ponpes. Ini silakan diisi saja sesuai dengan yang kenyataan yang ada. Status keaktifan, kemudian setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan, kalau berhasil maka akan keluar seperti tadi. Di sini akan keluar gitu. Dokumen perizinan. Nah, dokumen perizinan itu izin operasional silahkan masukkan di sini. SK pendirian ya, SK pendirian juga masukkan di sini, kemudian simpan. Nomor statistiknya berapa, tanggal, terus di sini SK pendirian, awal berdirinya madrasah Bapak dan Ibu. Kalau hijau kan izin operasional kan berubah-berubah ya, sekian tahun berubah. Tapi kalau SK pendirian itu awal berdirinya lembaga Bapak dan Ibu. Kemudian klik simpan. Kemudian rekening bank silahkan masukkan di sini. Caranya sama, tambah baru, masukkan non statistik, nama bendaharanya siapa, rekening lembaganya berapa, nama rekeningnya apa, bank apa, cabang mana, NPWP lembaga, dan NPWP di sini nama NPWP-nya apa. Contohnya lembaga MDTA Terbiatul Akhlak. Ini rahasia ya, tidak usah ditulis, sesuai dengan petunjuk ini saja. Kemudian klik simpan lagi. Selanjutnya sarana prasarana. Pertama yang harus diisi adalah tanah dan bangunan. Di sini caranya sama, tambah baru juga, no statistik dimasukkan, MDT, tanah milik sendiri, contohnya 700, yang bersertifikat ya, tanah wakaf 0, tanah sewa contoh 0, tanah yang pinjam 0. Bangunan dari 700 meter itu yang sudah dibangun berapa 100 meter persegi. Bangunan milik sendiri 500. Ya nanti dikat, lagi ngerekam bikin tutorial. Nah, dari 500 meter bangunan milik sendiri itu, bangunan yang dipergunakan berapa? Kalau digunakan semua terus 500. Lapangannya berapa? Ada lapangannya tidak? Kalau ada tulis. Lapangan milik sendiri 100, lapangan yang digunakan 100. Halamannya berapa? Di situ ada halaman lembaga kita berapa di sini.
isi taman ada tidak, kalau tidak ada tulis 0 saja. Tanah yang belum digunakan udah enggak 100. Jadi dari luas tanah dan penggunaan tanahnya ini harus sinkron ya. Contohnya luas tanah kita 700, maka luas tanah atau luas bangunannya juga harus 700. Kalau sudah, klik simpan. Nah, oh iya, ini merah. Kenapa merah? Karena belum diisi angka. Harus dibedakan antara 0 dan kosong ya. Jadi 0 itu harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Kalau sudah diisi, klik simpan. Sukses, artinya sudah tersimpan. Akan keluar seperti ini. Yang kedua, kondisi bangunan. Kondisi bangunan di sini kita harus tambah bangunan apa saja yang ada di lembaga Bapak dan Ibu. Contohnya ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan kalau ada, ruang UKS kalau ada, silahkan diisi ya, sesuai dengan jumlah yang ada di madrasah kita. Contoh ruang kelas, di madrasahnya ada 4 kelas, maka kita buat ruang kelas 4 kali ya. Kalau ruang kepala sekolah ada 1, buat 1 kali. Contoh ruang kelas saja kita contohkan. Ruang kelas total luasnya contoh 20 meter. Kondisi baiknya ada berapa? Contoh ruang kelas kita ada 4 ya. Kalau ada 4, tulis 4 di sini. Kalau yang rusak ringannya berapa? 0. Contohkan kita ada 4 saja. Masih bagus berarti kita punya ruang kelas 4. Status bangunan milik sendiri, kemudian simpan. Itu ruang kelas. Kita punya 4 ruang kelas. Kemudian tambah lagi, contohnya statistik masukan otomatis. Jenis ruangan ruang kepala 20 meter. Kondisi baiknya ada berapa? Ruang kepala ada 1, contohnya kosong. Milik sendiri, simpan, berhasil. Dan seterusnya, tinggal tambah. Ada WC, ditambah di sini. Bisa juga menggunakan download template. Download template ini kita tidak mengisi manual seperti tadi. Kita contohkan download template. Setelah terdownload, buka filenya. Sama seperti tadi, cuman agak ribet ya. Harus diisi jenis ruangan, terus rusak. Sama seperti tadi isiannya, baik, rusak ringan, sedang, rusak berat. Setelah itu disimpan. Setelah diisi dan disimpan, upload template. Close file, cari yang tadi kita kerjakan, kemudian klik open, proses validasi. Itu membutuhkan waktu yang agak lama, jadi saya anjurkan silahkan input manual saja langsung seperti langkah pertama. Kemudian ke prasarana, sama isi prasarana, tambah statistik. Kalau tadi kita mengisi tentang bangunannya, sekarang kita mengisi tentang isi bangunannya. Contohnya kursi, ada berapa kursi.
contohnya ada 60 kursi, kondisinya baik semua, penggunaan 60, yang digunakan semua digunakan, kondisi rusak 0. Meja santri ada berapa? Kursinya 60, mejanya 120, karena satu kursi 2 meja. Nah, ini diisi sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing ya. Kalau ada yang rusak silahkan diisi yang rusaknya. Kursi ustadz ada 4, penggunaan 4. Kalau di tempat saya alhamdulillah yang rusaknya sudah tidak ada. Mejanya 4. Papan tulis 4, setiap kelas 1. Kemudian simpan. Nah, akan keluar seperti ini. Setelah tadi kita mengisi prasarana listrik dan internet, tambah di sini statistik, sumber listriknya PLN, daya listriknya 2200. Kalau saya ini sesuaikan dengan di lembaga Bapak. Internet ada tidak? Ada internet, apa yang digunakan? Di sini. Kalau saya Telkom Speedy. Kualitas internetnya baik, simpan. Oke. Selanjutnya sanitasi. Tambah baru lagi statistik. Kemudian sumber sanitasi, kalau saya sumber terlindungi. Sumber air minum disediakan oleh santri masing-masing. Kecukupan air cukup setiap saat. Ada jamban, tipe jamban leher angsa, sedia pembalut tidak, itu ditanggung guru masing-masing. Cuci tangan ya ada 5, rusak ada 1. Sedia sabun iya, saluran limbah iya, tinggal tempat sampah iya, tutup sampah iya, tutup ya, cermin, TPS batu tidak, buang sampah rutin iya, anggaran sanitasi iya, perawatan rutin tidak, zaman terpisah ya, laki-laki 1, perempuan 1. Masing-masing. Kalau sudah simpan, oke. Ya, kita sudah selesai di menu sarana prasarana. Lanjut ke menu kesiswaan. Data siswa. Cara mengisi data siswa juga sama, ada 2. Yang pertama dengan cara tambah baru, kita langsung mengisi secara online. Bisa juga dengan download template. Kita mengisi di form Excel terlebih dahulu. Setelah selesai baru kita upload. Itu bagaimana enaknya atau bagaimana mudahnya terserah operator data masing-masing. Kalau mau isi secara online atau langsung siswa satu persatu, klik tambah baru. Kalau mau di from Excel dulu, di Microsoft Excel dulu, klik download. Setelah itu diisi sesuai dengan kolom yang ada di situ, kemudian klik upload.
ya. Contoh, kita klik dulu yang online yang baru. Ini untuk satu siswa. Masukkan statistik, nama siswa, and NISM ya, NIS diisi. Setelah semua terisi, klik simpan. Yang kedua, cara kedua dengan download template. Download template-nya harus enable editing. Baru kita isi nama siswanya siapa. Ini bisa santai walaupun tidak online mengisi ini. Bisa. Kemudian kita simpan. Ingat-ingat tempat penyimpanannya. Kalau sudah diisi seperti tadi, upload template. Close. Di menu download. Kemudian cari di sini mana tadi itu template siswa, siswa, kita upload. Nah, ketika upload, proses validasi. Kalau siswanya ada, itu akan masuk dengan syarat Bapak dan Ibu tidak merubah rumus yang ada di Microsoft Excel tadi. Ya, kalau merubah kemungkinan besar akan gagal. Jadi untuk menghindari kegagalan atau kesalahan input data itu, saya anjurkan Bapak dan Ibu mengisi satu persatu siswa saja dengan tambah baru. Itu meminimalisir kesalahan. Khawatir saya kita kerja sudah capek dalam Microsoft Excel, kemudian ada rumus yang kita hapus, sehingga ketika diupload akan gagal. Ya, seperti itulah. Itu pendapat saya saja. Terserah Bapak dan Ibu enaknya mengerjakan yang mana. Dan menu terakhir adalah data Ustadz. Data Ustadz itu ada di menu Ustadz. Kalau di menu kelembagaan bagian pimpinan itu data kepala madrasah. Klik data Ustadz, kemudian data Ustadz klik. Sama seperti tadi, ada template, ada download template, ada tambah baru. Lakukan klik tambah baru saja. Masukkan data Ustadz di sini. Ya, masukkan data Ustadz di sini. NIK, NIP kosong juga nggak apa. Kalau misalnya tidak bisa 0 gitu, nggak punya NIP, nama lengkap, tanggal lahir, seterusnya. Di sini status penugasan, tetap atau tidak tetap, tugas utamanya sebagai apa. Kalau guru sebagai tenaga pendidik, kalau TU administrator, administrasi. Kalau guru klik Ustadz itu guru, tenaga pendidik klik. Kalau sudah semua, silakan simpan di sini. Klik. Dan semua menu sudah terisi. Jika semua menu terisi, langkah terakhir adalah download berita acara ini, ya. Kalau sudah, nanti ini akan ada aksi download. Ada detail santri, ada BAP lembaga. Ini berita acara adalah bukti bahwa kita sudah menyelesaikan emis dan bisa digunakan untuk keperluan madrasah, seperti untuk bantuan, untuk bukti kalau kita itu data lembaga kita itu sudah resmi, sudah terdaftar di Kementerian Agama dengan bukti bahwa kita sudah mengerjakan emis dan keperluan yang lain. Mungkin itu saja tutorial ini. Mohon maaf apabila ada yang belum jelas. Nanti bisa tanya kepada operator madrasah di FKDT madrasah masing-masing untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.